Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Damai sejahtera Allah bagi kita sekalian. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang berada di akhir zaman. Bahkan kita saat ini saudara berada di penghujung zaman itu. Ibarat sebuah buku. Kalau kita lihat sebuah buku saudara, kita sedang berada di bab kesimpulan dan berada di halaman-halaman yang terakhir. Jika kita lihat Matius 24 ayat 36, di sana berkata bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan harinya. Nah, kata tahu di sini saudara-saudara memakai kata oide dan bukan memakai kata ginosko. Ini artinya saudara-saudara memang tidak ada seorang pun yang tahu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tetapi jika kita tidak berusaha, memang kita tidak akan tahu. Jadi kata oide, kalau kita mau berusaha untuk mengetahuinya, kita akan tahu Tuhan akan datang. Nah saudara-saudara, dalam Matius 24 ayat 32, di sana berkata saudara-saudara bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus ada diumpamakan sebagai pohon ara yang sedang ranting-rantingnya sedang melembut dan mulai bertunas. Nah, jika itu terjadi, bahwa musim panas akan segera tiba. Nah, saudara-saudara, kita diajar saudara untuk mengetahui tanda-tanda zaman ini saudara. Nah, mari kita pelajari saudara-saudara, ada 7 tanda zaman yang kita perlu ketahui. Yang pertama saudara, terjadi perang dunia. Matius 24 ayat 7 di sana berkata, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan ini sudah terjadi hari-hari ini saudara. Kita sudah melihat ada perang dunia pertama, perang dunia kedua. Ada banyak perang-perang yang terjadi ya dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu dalam sejarah hidup manusia. Bahkan bencana kelaparan di mana-mana kita sudah saksikan di mass media, di berbagai tempat-tempat kita bisa mendengar, melihat berita-berita tentang kelaparan, berita-berita tentang gempa bumi. Nah, bencana-bencana alam, tanah longsor, saudara-saudara. Kita bisa lihat semuanya itu. Itu sudah terjadi. Dan hal yang kedua, muncul nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu. Matius 24 ayat 24 berkata bahwa sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akan ada waktunya nabi-nabi palsu akan muncul, akan menyesatkan manusia dengan pengajaran-pengajaran yang mereka bawa, sehingga kita bisa saja terpancing, bisa saja tersesat oleh mereka kalau kita tidak kuat di dalam firman Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata dalam Matius 24 ayat 14. Di sana firman Tuhan berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya di sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil akan tetap diberitakan. Nabi-nabi palsu akan muncul, saudara. Tetapi Injil akan diberitakan secara menyeluruh di seluruh dunia, saudara. Dulu Injil diberitakan di dalam gedung-gedung gereja. Orang-orang jalan puluhan kilo ke dalam pedalaman-pedalaman, pelosok-pelosok daerah untuk memberitakan Injil. Tetapi sekarang kita bisa melihat ada banyak gereja-gereja yang ditutup. Sekarang Injil diberitakan di udara. Melalui media sosial, YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menghambat pemberitaan Injil dan penggenapan daripada itu semua. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanda yang ketiga saudara-saudara,
Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka mengejek orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Hal yang ketiga, saudara, tanda yang ketiga yaitu menurunnya akan sebuah moralitas dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang tidak akan percaya lagi tentang sebuah kebenaran yang sejati, kebenaran yang mutlak. Orang akan menjadi acuh tak acuh tentang sebuah kebenaran. Orang akan menjadi acuh tak acuh, akan menjadi apatis dengan segala sesuatu yang menjadi sebuah kebenaran. Dan hal yang keempat, saudara, akan ada tanda-tanda dari langit, dari darat, dari laut. Dalam Lukas 21 ayat 25-26 di sana berkata, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deruh dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Tanda-tanda di langit, tanda-tanda di laut, tanda-tanda di darat. Dan hal yang kelima, saudara, semakin banyak orang-orang yang akan meragukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 7-24. Kalau kita baca perikop ini, saudara, dalam pasal yang ketiga ayat 7-12. Di sana menceritakan tentang bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sama seperti pencuri. Tidak akan ada orang yang tahu kapan datangnya pencuri itu ke dalam rumah itu. Nah, sehingga orang-orang akan berjaga-jaga atas kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, sehingga kita tidak akan terhambat. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tanda yang ketujuh, tanda yang keenam, saudara, situasi masyarakat menjadi sama seperti zaman Nuh. Orang-orang yang akan hidup dalam percabulan. Lukas 17 ayat 26 sampai dengan 27. Di sana berkata, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Nah, situasi masyarakat pada waktu itu sama dengan zaman Nuh, yaitu mereka hidup di dalam percabulan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, saudara-saudara, mereka hidup dalam persinahan. Nah, zaman itu akan terjadi, saudara-saudara, dan kita sudah lihat ada banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu, saudara. Nah, sekarang saudara-saudara, berzina bukan hanya sekarang dalam bentuk fisik saja. Kita ketahui berzina juga bisa dilakukan melalui visual. Kita lihat dalam Matius pasal yang kelima ayat 28 berkata bahwa, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Artinya, saudara, kita hanya melihat perempuan dan mengingininya, kita juga sudah sama dengan berzina. Nah, saudara-saudara,
hari-hari itu akan datang dan sedang terjadi di saat ini, saudara. Nah, hal yang ketujuh, tanda yang ketujuh yang diperlihatkan kedatangan Tuhan Yesus, yaitu dunia akan menuju satu sistem pemerintahan, satu sistem ekonomi dunia yang satu, saudara. Dalam Wahyu pasal 13 ayat 17, di sana berkata, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berada di zaman itu, saudara, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ayo, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Yesus Kristus, saya menghimbau saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk tetap berjaga-jaga. Jangan kita lengah, karena Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri dan tidak akan ada orang yang menyadarinya, saudara. Nah, pelajaran apa yang kita dapat melalui perenungan kita saat ini, saudara? Yang pertama, suka atau tidak suka, saudara, kita sedang berada di bagian akhir dari zaman akhir ini, saudara. Yang kedua, sudah dinubuatkan bahwa banyak orang akan menjadi takut, banyak orang akan menjadi bingung. Tetapi kita sebagai umat-umat Allah, kita harus tetap kuat, kita harus tetap bertindak. Artinya, jangan saudara-saudara terpancing dengan keadaan yang ada seperti yang kita alami hari-hari ini. Kita jangan khawatir. Iblis ingin supaya kita menjadi takut. Iblis ingin supaya kita menjadi khawatir akan keadaan-keadaan kita, sehingga kita menjadi cemas. Hal yang ketiga, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pelajaran ini mengajarkan kepada kita bahwa inilah saatnya kita hidup mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mulai hiduplah benar di hadapan Tuhan. Janganlah kita hidup di dalam dosa. Mari kita tinggalkan dosa, saudara-saudara. Kita mulai hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, saudara, waktunya mulai bangun keluarga kita, saudara. Mulai kita bangun keluarga yang baik di hadapan Tuhan, yang benar di hadapan Tuhan. Hai anak-anak muda, saudara, sebagai hamba Yesus Kristus, saya ingin berkata bahwa jauhi narkoba, tinggalkan seks bebas. Jangan main-main dengan seks bebas, jangan main-main dengan narkoba. Jangan engkau pacaran dengan pasangan yang tidak seimbang, saudara, dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena terang dan gelap tidak mungkin akan bersatu. Nah, pastikan saudara-saudara, anak-anak muda, hidup kalian benar di hadapan Tuhan. Jauhi dosa dan mulai hidup benar. Dan kepada suami-suami saya sebagai hamba Yesus Kristus, saya ingin berkata bahwa jadilah suami yang mengasihi istrimu. Jadilah bapa yang baik bagi anak-anakmu. Didiklah mereka sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Hai istri-istri, saudara, jadilah istri yang tunduk kepada suami. Hormatilah suamimu. Jadilah ibu yang baik bagi anak-anakmu. Jadilah tiang doa bagi suami dan anak-anakmu. Engkau bertanggung jawab atas keluargamu. Berdiri, bersyafaat di hadapan Tuhan. Marilah kita sekarang, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tetap semangat. Jangan kita menyerah dengan keadaan ini. Tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita terus percaya dan kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, Tuhan, yang kami sudah dengar, yang hamba sudah sampaikan. Engkau meteraikan dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan, dengan firman ini, Tuhan, jadi rema bagi hidup mereka, Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi keluarga-keluarga jemaat di mana saja mereka berada hari ini, Tuhan, yang mendengarkan pemberitaan firman ini, Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau paling tahu apa yang mereka gumulkan hari-hari ini. Engkau paling memahami apa yang mereka alami hari-hari ini, Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang kekurangan, Tuhan beri mereka kelimpahan, Tuhan. Beri mereka kecukupan, Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun hidup mereka, Tuhan, Engkau tetap memelihara hidup mereka. Hamba tetap berdoa, Tuhan Yesus, bagi jemaat-Mu yang hari ini dalam keadaan sakit, Tuhan, berikan kesembuhan bagi jemaat-Mu, Tuhan Yesus. Berdoa bagi para medis
yang hari-hari ini Tuhan sedang berjuang melawan COVID-19 ini Tuhan. Engkau tetap menjaga, melindungi hidup mereka Tuhan. Engkau tetap memberkati hidup mereka Tuhan. Engkau tetap memproteksi hidup mereka Tuhan. Mereka tetap sehat, mereka tetap diberkati Tuhan. Mereka tetap kuat dalam menjalankan tugas ini Tuhan. Tutup bungkus hidup mereka dengan kuasa darah-Mu. Berkati firman-Mu, berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.